Oke, selain kita bisa teracuni dengan kesaktian kamera dan performance HP ini, gue juga bakal tunjukin seberapa awet baterainya buat temenin gue beraktivitas dari pagi sampai malam. Dan serius bakal seru banget, karena emang HP ini nggak boleh kalian lewatin sih. Let's go! Selamat pagi guys, kali ini kita sehari bersama lagi. Dan salah satu keunggulan HP ini yang jarang dimiliki HP flagship lain adalah kemampuan dia buat pindah lensa dari depan ke belakang dan sebaliknya. Ya walaupun ada jedanya dikit, tapi paling nggak lebih mending daripada kita mesti stop, pindah lensa, terus start lagi. Impresi gue tentang HP ini secara desain bukan sesuatu yang baru ya. Dengan kamera modul bulatnya di tengah gini yang gede. Cuma ada detail kecil yang menarik, di mana bezel kamera modulnya itu lebih tebal di bawah dan tipis di atas. Katanya sih terinspirasi dari gerhana matahari. Untuk tekstur belakang, dia ada bintik-bintik kayak glitter gitu ya, yang tentunya susah buat kelihatan jiplakan sidik jari, dengan nama kerennya Asteroid Black. Sedangkan dia ada satu warna lagi yang lebih ke biru terang, yaitu Star Trail Blue yang punya tekstur garis-garis melengkung gitu. Bye-bye! You don't want to go to school? Oke guys, kali ini kita mau melakukan aktivitas sehat lainnya setelah kemarin kita lari di GBK-nya Singapura ya. Yaitu kita mau hiking. Oke, lanjut kita ke bagian depan yang mana dia punya layar lengkung dengan ukuran 6,78 inch dengan frame yang glossy ya. Terus di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di kiri kosong, di atas ada air blaster dan mic dengan tulisan profesional fotografi. Di bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Buat ukuran HP ini termasuk gede ya, punya tebal 8,91 mili dengan berat 225 gram. Cuma tebalnya tadi sedikit terminimalisir karena kebantu dikit sama lengkungan di sisi depan dan belakang. Jadi feel genggapnya masih oke. Plus karena kamera modulnya yang cukup tebal, jari telunjuk gue bisa nyender ke HP-nya kalau lagi dipakai gini. Terus dia juga dapat case elastis warna hitam yang bikin feel genggamnya lebih keset. Oke guys, akhirnya nyampe juga setelah perjalanan panjang. Dan update dulu, sekarang jam 9:14, baterai ada di 93% ya. Hiking kita dari sana. Udah capek duluan baru mulai. YouTuber live. Sama kayak HP Vivo lainnya, dia punya 3 color profile ya. Ada Vivid, Texture, dan Zeiss Natural. Dimana Vivid warnanya sedikit lebih keluar, Texture punya kontras yang lebih tinggi, dan Zeiss Natural warnanya less saturated. Gendut banget. Tada! Ini dia Henderson Wave-nya. Kalau ngomongin focal length, HP ini banyak bener. Mulai dari 0,6 kali, terus 1 kalinya ada beberapa focal length. Hal ini juga sama kayak 2, 4,3, dan 10 kalinya. Yang juga bisa mentok sampai 100 kali digital zoom. Dan yang bikin gua takjub sih 10 kalinya yang masih bagus banget gambarnya. Dengan jarak gua yang cukup jauh di 0,6 kalinya kayak gini. Edan. Sedangkan focal length portraitnya cukup bervariasi ya, mulai dari 24 mili, 35, 50, 85, sampai 100 mili yang bener-bener bikin shoot portraitnya jadi lebih fleksibel. Oke, buat spesifikasi layar singkat aja ya. Jadi HP ini punya layar curve dengan ukuran 6,78 inch LTPO AMOLED yang tingkat kecerahan maksimalnya itu di 3000 nits. Habis itu dari sisi performance, seperti yang teman-teman tahu, dia pakai MediaTek Dimensity 9300 berfabrikasi 4 nanometer yang performanya bakal kita kulik nanti lebih lanjut. Dan Vivo punya chipset sendiri yang namanya V3 Imaging Chip yang berfokus ke image processing, dan salah satu yang dihandle itu 4K Cinematic Portrait Video yang keren deh. Yang sebenarnya ini adalah video yang belakangnya bisa dikasih efek bokeh gitu ya. Cuman yang menarik di sini, setelah kelar recording, kita bisa atur fokus objeknya di mana.
Habis itu punya kapasitas baterai yang wow, yang katanya setara 5400 mAh. Tapi kapasitas aslinya sih gue nggak dapet info ya berapa. Yang katanya pakai teknologi Blueford battery. Tapi apakah cuma gimmick angka doang? Nanti kita buktiin dengan cek SOT-nya di akhir video. Terus buat charging dia support 100 watt flash charge ya. Dan bisa wireless charging juga loh. Untuk kamera, dia punya selfie 32 megapiksel ya, dan 3 lensa kamera belakang dari Zeiss 50 megapiksel. Dengan sensor 1 inch IMX989 buat lensa utamanya. Terus ada ultra wide angle, dan telefotonya ini menarik karena dia itu floating telefoto. Jadi bisa shoot juga sebagai makro dengan distance terdekat itu 18 cm. Dan bersertifikasi Zeiss APO yang gunanya itu mencegah color fringing. Jadi maksudnya mungkin pas kalian lihat foto, pernah lihat ada objek yang di pinggir-pinggirnya berwarna gitu ya. Nah itu color fringing. Dan dengan ini dia bisa diminimalisir atau malah dieliminasi. Nggak cuma buat shoot jauh, tapi telefotonya ini juga bagus banget buat jarak dekat. Udah kayak makro aja yang bikin objeknya lebih stand out. Dengan bokeh natural yang manyus. Dan nggak cuma foto, tapi bisa dipakai buat video semut ini juga loh. Parah-parah. Buat spek lainnya standar flagship lah ya. Stereo speaker, IP68, NFC multifunction, AR blaster, dan lainnya. Oh iya, satu lagi, buat USB portnya ini udah yang 3.2 Gen 1 ya. Jadi transfer data pakai kabelnya bakal lebih cepat. Oke guys, kita update dulu. Sekarang jam 10:40, baterai ada di 74% ya. Lumayan kita pakai kamera banyak. Lanjut, kita mau cari makan dulu nih. Aktivitas yang paling ditunggu setelah aktivitas seru ini. Oke, akhirnya kita kembali ke peradaban di mana manusia seharusnya berada, yaitu di mall. Habis itu kita cari makan sambil shoot-shoot cantik pakai HP ini guys. Kalian pasti nggak nyangka deh hasilnya. Jajan dulu guys. Gila, seonggok donat aja 50.000 lebih. Akhirnya sampai rumah jam 1, main HP beberapa lama sampai ketiduran. Oke, sebelum kita keluar lagi, mari toel dikit untuk performance-nya. Dimana chipset MediaTek ini nggak bisa dipandang sebelah mata lagi ya. Dari video tawaran chipset Go kemarin punya performance yang nggak kalah dari flagshipnya Snapdragon. Konsumsi dayanya pun paling awet dengan suhu yang nggak jauh beda dari ketiga HP lainnya. Sama satu lagi yang lebih unggul dari chipset ini. Di tawaran itu adalah bisa lebih baik dalam menyelesaikan tugas berat yang butuh kerja banyak core. Terbukti dari multi-core di Geekbench yang lebih tinggi dan tes rendering yang kelar lebih cepat. Hal ini disebabkan karena arsitektur Dimensity 9300 ini yang fokus di performance core. Buat detail tawarannya, kalian bisa cus tonton video gue yang ini ya. Untuk tes gaming pun juga punya hasil yang baik. Genshin Impact HS60 dapat FPS yang tinggi di 57,8. Kalau dari grafiknya terlihat mulai goyang di akhir-akhir ya. Mungkin karena suhunya mulai naik, jadi diturunin gitu yang mencapai 45 derajat. Kalau konsumsi baterai selama 20 menitan main berkurang 10%. Terus buat mode gamingnya cukup lengkap nih. Misalnya 4D vibration yang bisa hasilin getaran sesuai dengan gameplay kita. Jadi pengalaman mainnya lebih menyatu. Terus ada motion control yang mana saat goyangin HP kita bisa otomatis step ke layar udah kita setting sebelumnya. Contoh saat goyangin ke atas buat loncat, kalau ke bawah buat lari. Kalau mau ngegame sambil textingan juga ada modenya sendiri. WhatsApp picture in picture tanpa harus keluar dari gamenya. Oke guys, kita udah fresh, tadi bobo sebentar dan update dulu. Sekarang jam 15.43, baterai ada di 46% ya. Hai Boci. Hai. Kalau ngomongin Vantage OS, gue selalu ingat akan detail kecil dari animasinya ini. Walaupun terlihat simple, tapi berkesan sih. Misalnya saat di control panel mau diturunin lagi, ada animasi 2 tombol di kanan yang pindah ke samping. Terus kalau notif kalian banyak, bakal ada icon-icon di sini yang urutan app-nya ada di paling bawah. Kalau mau multitasking juga bisa. Split screen atau small window bisa dari recent apps, terus pencet ikonnya. Untuk small window sendiri dia cuma bisa tampilin satu aja ya. Kalau lebih dari itu bisa disimpan di samping yang posisinya dengan gampang bisa kita atur mau taruh mana.
nggak cuma atas bawah, tapi kanan ataupun kiri. Dan dia juga bisa nyimpen app-nya cukup banyak loh. Kalau mau dibuang bisa satu-satu gini atau langsung semua. Terus dari sisi privacy, HP ini juga bisa sembunyiin foto atau video ya. Contoh kalau ada foto wanita lain di galeri kita, biar nggak menimbulkan pertikaian, dan kita hide aja dan bisa dikasih password juga di sini. Buat full fitur Vantage OS 14 bisa apa aja, karena langsung ke website Vivo-nya aja ya. Di sana cukup lengkap kok, mulai dari personalization, productivity, multitasking, smoothness, dan privacy. Sambil tunggu bocil kelar, gue sempet YouTube dulu sekitar 20 menitan dan baterai berkurang 2%. Hai! Masih nggak habis fikri dah, foto-foto kayak gini bisa dihasilin dari HP sih sesuatu banget. Oke guys, jadi sekarang kita lagi ada di MBS ya. Mau ke event yang namanya iLight Singapura. Jadi kayak lampu-lampu gitu. Tapi sebelumnya kita mau makan dulu. Gastro Beach. BTW, wah dynamic range oke juga ya. Biasanya putih semua, tapi ini gedung-gedung belakang masih terekspos dengan baik. Gila, mahal juga nih, 200 ribuan lebih. Kira-kira segede apa ya? Semoga kenyang. Oke guys, jadi ini dia penampakannya. $19. Nih aku kasih tau porsinya. Porsinya segede apa nih? Tapi kalau mau fair, secara rasa enak banget sih. Tapi nggak kenyang. Update dulu guys. Sekarang jam 6.28. Baterai ada di 29% ya. Lagi-lagi gue nggak berhenti takjub kalau foto 10 kali HP ini sih sadis ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya masih jernih banget. Karena instalasi lampunya tersebar cukup luas, jadi kita naik sepeda dulu. Ini white, sekarang ultra white, yang nggak terlalu beda ya. Ada perubahan, cuman nggak terlalu berubah jadi gelap jauh ya. Terus kalau ngomongin Zeiss dan portrait, jangan dilupakan berbagai macam efek yang disediain. Ada biotar, B-speed, sonar, dan lainnya. Favorit gue sih Cineflare ya, karena dikasih efek pelangi gitu. Oke guys, sekilas kita update dulu. Sekarang hampir jam 8, baterai ada di 17%. Udah mau habis. Gimana dengan flare? Jelas, video yang dihasilkan cukup minim flare, apalagi kalau dibandingin sama si buah kegigit. Thanks to Zeiss T-Star Coating yang pas gue cari tahu kalau si Zeiss ini udah ada sejak 100 tahun lalu ya, nggak diraguin lagi. Macet, ramah. Setelah cukup lama mainin kamera HP ini, terlepas dari kehebatan kameranya ya guys, ada satu yang gue sebel sih, yaitu kalau kita pakai watermarknya dia dan pengen edit fotonya. Ntar misalnya kita adjust, miringin dikit atau gimana mau dilurusin, nanti frame-nya itu kalau kita pakai watermark, frame-nya itu bakal ikut miring ya, nggak hilang dulu tuh. Nah jadi ke bawah, aduh. Terus ada satu lagi, ini sebenarnya bukan komplain sih, tapi kayak ada fitur AI yang Vivo belum sempet sentuh. Misalnya, pas di galeri untuk objek erasernya masih basic banget ya. Habis itu dia nggak ada fitur kayak generate gambar dari AI gitu. Tapi bukan artinya HP ini nggak pakai AI ya. Sabar. Vivo fans jangan ngegas dulu nih. Maksud gua lebih ke fitur galerinya aja. Kalau di belakang layar kayak pemrosesan foto video gitu, gua yakin AI-nya pasti jalan sih. Semoga di seri selanjutnya fitur AI di galeri bisa ditambahin ya. Biar urusan mengedit foto lebih menyenangkan. Oke, update dulu guys. Udah mau balik sekarang jam 8.44. Baterai ada di 9% ya.
Selama perjalanan pulang, gue sosmedan sekitar 40 menitan dan baterai berkurang 6%, yang sekarang tinggal 3% aja. Habis itu gue cek SOT-nya yang dapat di 6 jam, dan tampaknya belum ke-update full ya. Karena kalau dicek setelah jam 6 sore belum kehitung tuh. Feeling gue sih, kalau emang ke-update bisa dapat SOT di sekitar 7 jam kali. Dengan penggunaan yang paling banyak ada di kamera, yang bisa sampai sejam sendiri harusnya. Terus ada IG, YouTube, Maps, dan lainnya. Dan dari hasil ini, gue bisa bilang emang baterainya nggak kaleng-kaleng sih, cukup awet, terutama untuk penggunaan berat kayak hari ini nih. Kalau penggunaan normal, sehari lebih bisa dapet. Overall, HP ini termasuk paket lengkap. Hampir semua yang bagus-bagus ada di sini, mulai dari layar, kamera cakep, terutama portrait dan telefoto, performance ngebut, dan baterai yang tergolong awet. Dengan segala spek dan fitur flagship yang gue tunjukin di video ini. Paling yang bisa ditingkatkan menurut gue mulai merambah ke AI kali ya, terutama dalam hal mengedit foto di galeri. Karena kebanyakan HP mid to high sekarang udah pada jualan itu. Terus satu lagi, mungkin secara ukuran buat beberapa orang, HP ini bisa tergolong gede sih. Terutama cewek-cewek yang nggak tahu deh bakal cocok apa enggak. Saran gue, kalian bisa ke Vivo Store dulu buat rasain sendiri feel genggamnya HP ini. Sama satu lagi deh terakhir, yaitu harga. Sampai video ini dibikin, gue masih gelap ya bakal dijual berapa sama Vivo Indonesia. Cuman harapan gue kalau emang mau bersaing, harganya mesti di bawah S24 Ultra sih. Atau mungkin S24 Plus. Ya walaupun secara spek nggak terlalu mirip, tapi kalau harganya bisa disamain sih sesuatu banget. Yang kalau gue cek di official website-nya, 17 juta buat storage 256 GB. Kalau Vivo bisa jual harga segitu ataupun di bawah dengan storage yang sama, wah, kalian yang lagi cari HP flagship boleh banget lirik HP ini.